Jadi ketika dia pisah ranjang, terjadi evolusi, ya kan? Bukan lagi Bathara Kala, tapi Budiono. Nah, Budiono ini kelahiran hari Kamis, ya kan? SBY Jumuah. Kalau menurut Primbon, Kamis ketemu Jumuah, katanya adem ayem tentrem. Makanya jangan heran kalau SBY selama 5 tahun terakhir sampai sekarang itu pemerintahnya adem ayem tentrem, ya kan? Apa? Tidak mengerjakan apa-apa. Iya, enggak tahu, saya enggak bilang ya. Anda yang bilang. Itu loh. Saya cuma bilang menurut Primbonnya gitu. Nah, tadi saya di rumah Anas, saya mengatakan perceraian Anas dengan SBY itu sebetulnya sudah dipanti-wanti. Kalau orang rajin baca majalah supranatural misteri, iya. Itu pada bulan Februari 2011 terjungkal sebuah truk di jalan tol. Plat nomornya adalah B9949AU. Nah, ya, benar. Itu Mbah Tejo Sujiewo, pernah dengar ya? Itu paranormal juga, mengatakan bahwa ini adalah pertanda jatuhnya SBY dan Anas Urbaningrum. Jadi saya katakan pada Anas, kalau sekarang melorot bukan lagi jadi ketua partai, itu sudah diwanti-wanti. Tapi karena Anas itu lahirnya 15 Juli 69 hari Selasa, ya kan? Dan SBY, ya kan, hari Jumat. Menurut Primbon, nah, ya kan tadi kan ini sudah kadung cerita makam-makam gitu ya, diterusin aja kan. Kita ya masuk ke alam gaib lah. Ini soal penjelasan sistem presidensialisme kita yang brengsek, alias dari sisi akademik dan ilmiah bisa diterangkan, atau sisi akademik dan alamiah gaib juga bisa diterangkan. Karena itu, ya kan, akademik versus akademik, ilmiah versus alamiah gaib. Ya kan? Nah, karena Anas itu Selasa harinya dan SBY Jumat, maka perkawinan Selasa dan Jumat adalah cerai. Jadi pantas kalau Anas turun dari Demokrat, gitu loh, nggak cocok, ya kan? Jadi Anas cuman ketawa. Tapi sekarang soal yang serius. Nah, bermula tahun 2004-2005, Kementerian PAN, tahu PAN ya, Pendaya Guna-gunaan Aparatur Negara. Ya, daya guna-gunaan aparatur negara merencanakan reformasi birokrasi dan mengadopsi undang-undang tentang birokrasi dari Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat. Namanya sampai sekarang RUU Administrasi Pemerintahan. Nah, ketika saya membaca RUU Administrasi Pemerintahan, itu materinya mirip dengan undang-undang prosedur administrasi negara Jerman. Saya bandingkan, ternyata ada perbedaan. Kalau pelaku RUU Administrasi Pemerintahan itu instansi pemerintah disebutnya, atau badan-badan pemerintah. Kalau menurut Undang-Undang Prosedur Administrasi Negara Jerman atau Belanda adalah administrasi negara, instansi negara. Dan memang di Jerman atau di Belanda tidak dikenal instansi pemerintah. Yang ada disebut adalah administrasi negara. Apa yang membedakan itu? Ketika pelaku itu menjalankan undang-undang, maka terjadi pemisahan di bidang eksekutif.
Jadi eksekutif itu dibagi dua, pemerintah dan administrasi negara, birokrasi. Ini yang disebut negara. Kalau saya kebetulan sebagai pegawai publik di sana, di Jerman itu pegawai negara ada dua, yang disebut sini PNS dan pegawai publik. Itu adalah perwujudan konkret satu negara sehari-hari, bukan soal wilayah negara, republik segala macam, tapi adalah dalam bentuk undang-undang dan dalam bentuk administrasi negara. Misalnya polisi, misalnya lurah, KTP, soal akte kelahiran. Itu yang perwujudan satu negara yang dirasakan oleh masyarakat, ya kan? Nah, sekarang karena ada pemisahan di sektor eksekutif itu, maka pemerintah itu tugasnya hanya pembuat kebijakan, membuat RUU, membuat program, dia membuat mengawasi birokrasinya, sedangkan administrasi negara adalah eksekutor undang-undang, murni eksekutor undang-undang, dan dia tidak akan berjalan tanpa undang-undang. Sebagai contoh, saya mempunyai teman seorang bupati Kutai 1920 sampai 2000 yang bercerita kepada saya bahwa Kutai semasa dia bupati itu bebas pengemis. Tidak ada perda anti pengemis, tapi dia bisa membuat kota Kutai bebas pengemis. Caranya adalah dia memerintahkan kepada dinas sosial dan Satpol PP untuk membersihkan Kutai dari pengemis tanpa perda, dan dinas sosial dan Satpol PP melakukannya. Terus dia tanya saya, gimana di Jerman? Kalau di Jerman, bupati memerintahkan Satpol PP dan dinas sosial tanpa undang-undang, mereka tidak akan melakukan, ya kan? Atau kalau ada undang-undangnya, mereka akan jalan sendiri tanpa perintah bupati. Itu contoh konkret satu. Contoh konkret yang paling membingungkan di Indonesia itu adalah kalau kemarin Marzuki Ali ada kasus toilet 1 miliar yang ribut itu DPR, ya kan? Jadi toilet DPR hendak direparasi, hendak diperbaiki, seharga 1 M. Publik protes. Marzuki Ali, ketua DPR, mengatakan sebagai berikut: itu adalah wewenang Sekjen DPR, bukan wewenang dia hanya bersifat komunitatif. Betul enggak? Nah, pertanyaan, kok di DPR ada 2 kepala? Siapa yang bertanggung jawab? Di Indonesia, nah ini yang sangat rancu. Sekjen DPR, artinya birokrasinya DPR, adalah aparat pemerintah yang diperbantukan kepada DPR. Di MK juga ada sekjennya, sekretaris jenderal, adalah aparat pemerintah yang diperbantukan pada MK. Loh, terus kedua, kalau sekjen DPR hendak mereorganisir tubuhnya, misalnya dari 4 kepala bagian, 4 bidang menjadi 5 gitu ya, itu tidak bisa, karena mereka harus minta izin Menpan. Loh, pertanyaannya, kok eksekutif ada di legislatif, kok eksekutif ada di yudikatif? Dan yang paling celaka, ini dianggap normal di Indonesia. Tidak seorang pun mengatakan bahwa itu hal yang aneh. Akibatnya apa? Ini terjadi di KPU. Di KPU itu seperti Gus Nur juga mengeluh, kenapa di KPU terjadi 2 kamar. Persis bicara soal anggaran, DPR cuma ngundang sekjen KPU, bukan komisioner. Tapi persis bicara undang-undang, komisioner. Kok ada 2 kamar? Itu Gus Nur, bekas ketua komisioner KPU, mengeluhkan soal ini. Jadi di Indonesia ini rupanya rancu. Contoh lain, ada undang-undang Jamsos 2004 produk Megawati. Di situ disebutkan fakir miskin dipelihara oleh negara. Bantuan fakir miskin dibayarkan oleh pemerintah menurut undang-undangnya. Pertanyaannya, betul enggak dibayarkan oleh pemerintah? Tidak.
Ketika saya bertanya itu di banyak universitas, para dosen bilang betul. Kalau betul, maka pemerintah bisa bilang, gue nggak punya angpo, ya kan? Berhenti itu bantuan fakir miskin. Tapi cucu saya lahir bulan Juli 2008, tiap bulan dapat tunjangan sosial, tidak ada dibayar oleh pemerintah, tiap bulan sampai sekarang. Nggak peduli bulan Januari, Februari, cucu saya dapat selalu 184 tunjangan anak sampai umur 24. Ditulisnya karena itu amanat undang-undang. Yang bayar siapa? Ya administrasi negara ini. Kalau di Indonesia bilang pemerintah tidak punya uang, itu yang terjadi pada banyak mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari Indonesia, Dignas, itu selalu mereka kelimpungan kalau bulan Januari, Februari. Alasannya anggaran belum turun, anggaran belum cair. Jadi mereka 2 bulan itu kesulitan. Dulu pernah ada anggota dari PKS, DPR yang mencoba mengurus itu. Karena bukan sampai Februari, sampai bulan April mereka belum dapat. Bahkan ada yang sampai bulan Juli belum dapat. Alasannya dirjennya ganti, tidak ada SK. Jadi di Indonesia ini rupanya selalu ada omongan pemerintah tidak punya duit. Kalau di negara yang sudah modern, maju, tidak ada sebutan pemerintah tidak punya duit. Saya sebagai pegawai publik sana selalu akan membayarkan dana itu. Pemerintah tidak bisa nyetop. Pemerintah hanya bisa nyetop perbuatan saya kalau undang-undangnya dirubah. Undang-undang kan administrasi negara itu adalah eksekutor undang-undang murni. Nah ini yang di Indonesia sangat rancu sering terjadi. Memang yang membuat celaka adalah dalam Undang-Undang Dasar disebut untuk melaksanakan undang-undang perlu PP, peraturan pemerintah. Kalau peraturan pemerintah turun, undang-undang belum tentu jalan. Perlu permen, peraturan menteri itu, umum ya. Kalau permen turun juga belum tentu jalan, seperti kasus Dignas itu perlu SK Dirjen. Jadi jenjangnya itu luar biasa. Nah, di Jerman yang dipanutin oleh Menpan tadi, kalau undang-undang turun langsung makanan birokrasi, tidak ada PP, permen segala macam tidak ada. Bahkan undang-undang itu langsung dilampirin petunjuk teknis. Jadi sebagai birokrat saya gampang sekali langsung mengimplementasi undang-undang. Soal PP ini memang diketahui oleh misalnya Argentina yang sistem presidensialisme di Amerika Latinnya juga menggunakan PP untuk menjalankan undang-undang. Oleh karena itu, tapi ini rancu seperti di Indonesia, akibatnya Argentina kira-kira 15-20 tahun yang lalu mencoba menarik PP dari anggaran undang-undang dasarnya. Maunya mereka undang-undang langsung dieksekusi tanpa PP. Memang PP ini tradisi Spanyol yang membuat celaka sistem presidensialisme Amerika Latin, sehingga kalau Anda membaca sistem presidensialisme Amerika Latin dengan tiada pembagian eksekutif itu dan banyak kemiripannya dengan Indonesia, maka bisa dibayangkan bahwa Indonesia nanti ini juga ramalan 200 tahun tidak maju-maju, ya kan? Nah, sebagai penutup, kalau mau niru-niru Amerika Latin, itu ada satu yang patut ditiru. Kalau menjadi legislator di Indonesia, itu kan selalu harus nyuap, bayar duit, ya kan? Kalau sudah bayar duit, belum tentu dia kepilih karena dari parpol lain kasih duit juga. Nah, saran saya yang di Meksiko itu patut ditiru. Caranya gini, caleg itu kalau membayar jangan penuh, pakai uang muka. Nanti kalau dia milih dia, baru dibayar penuh. Nah, uang muka di sana itu bukan uang bener, uangnya disobek dua, satu dikasih,
nanti sisanya setelah selesai pemilu. Jadi nanti setelah selesai pemilu banyak beredar itu uang tempelan plastikan. Nah, kita tahu ini uang adalah uang pemilu gitu loh. Jadi ada semacam kado untuk pemilu 2014 separuh, ya kan? Nanti 2018 mungkin seperempat, ya terserah lah. Pokoknya itu yang harus mungkin menghidupkan pemilu kita supaya meriah. Saya kira sekian dulu, ya kan? Cukup dulu ya. Kalau ada yang kurang contoh.